dengan keras untuk mengancam siapapun yang mendekat dia dengan korban yang sudah dia kuasai akan diambil tindakan, yaitu dengan membunuh korban. Dan ini menakutkan, membujuk daripada pelaku untuk tidak berbuat seperti itu. Nah, salah satu caranya ini oleh petugas Kodim dirayu, dibawa Kodim ya untuk diajak bicara. Sehingga dibawalah ke ruangan Kodim, tepatnya di ruangan pasi pers. Nah, di sini ternyata upaya yang dilakukan Kodim ini tidak diikuti oleh pelaku, tetap pelaku ini menunjukkan itikat yang tidak baik untuk mengancam daripada korban. Sehingga pada saat itulah yaitu masuk dalam Polsek Kota, kemudian Polsek Kota menghubungi Polres. Sehingga kita turunkan pada satu tim dari kami turunkan beberapa perwira dan anggota ke sana untuk melihat situasi sesungguhnya. Setelah kita turun ke lokasi, kita lihat memang di situ, di ruangan pasi pers itu, memang pelaku sudah menguasai korban, tetap menempelkan senjata tajam di leher korban. Dan kita melihat ini sangat berbahaya, karena apa? Karena pelaku secara tentunya lebih besar itu, kita mulai melakukan langkah-langkah yang upaya untuk pelaku ini tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya nanti korban itu betul-betul menjadi korban daripada tindakan pelaku. Pak Zulpan, saya ingin konfirmasi lagi pada saat kemudian Fuad Ahmad atau pelaku ini memindahkan tuntutannya dari menuju Pelabuhan Tanjung Perak menuju ke Malang, lalu kemudian Kapten Suwanto saat itu yang membawa mobil, artinya tidak menyetujuinya. Dan apakah ini 1 kilometer dari Dandim ketika mobil yang ditumpangi oleh korban dan pelaku ini berhenti, ini sudah merupakan rencana atau memang spontanitas begitu dari pihak aparat TNI dan juga Polri? Ya, memang awalnya dalam negosiasi yang dilakukan di markas Kodim antara pelaku dengan aparat baik dari Polri dan juga Kodim, itu dia minta pelaku ini disiapkan kendaraan untuk membawanya Pelabuhan Tanjung Perak. Tetapi ternyata begitu sudah disiapkan, tetap pelaku juga ingin menguasai korban. Nah, ini yang kita anggap berbahaya, suatu ancaman. Tidak ada jaminan terhadap korban apabila pelaku tetap menguasai korban. Karena bisa saja Zaryani terkena dengan mudah luka dengan senjata tajam ya Pak ya. Ya Pak Zulpan, saya ingin tanya, ada prosedur tembak ke atas itu oleh pihak kepolisian ya Pak? Betul, iya, betul. Jadi penegakan hukum Polri ya sesuai dengan kewenangannya yang melakukan tindakan. Pak Zulpan, ketika tembakan sudah dilepaskan oleh pihak kepolisian, lalu apa yang dilakukan tersangka? Apakah pelaku ini melepaskan senjata tajamnya atau bagaimana? Iya, itu tepatnya itu kejadiannya di jalan veteran ya, di jalan veteran. Kita sergap di situ, karena pelaku di kemacetan lalu lintas, dia tidak bisa bergerak di situ. Nah, pada saat itulah disergap di situ. Nah, tapi tidak langsung diambil tindakan tegas ya, tetap upaya ya terhadap penyanderaan ini. Yang pertama kali kita lakukan sebagai sasaran kita adalah menyelamatkan korban. Ya, kita menyelamatkan korban. Apa yang utama adalah menyelamatkan korban. Tetapi ternyata ini mendapat perlawanan daripada pelaku. Perlawanannya seperti apa Pak? Apakah dengan semakin menyakiti korban atau melawan terhadap aparat yang mencoba membekuk? Iya, dua-duanya. Aparat yang mencoba membekuk juga termasuk Kapten Suwanto yang menjadi driver kendaraan itu juga terkena luka di tangannya, ya. Termasuk anggota kita juga dari anggota booster Reskrim itu juga terkena di tangannya. Nah, termasuk juga korban yang berusia 10 tahun ini pun luka di dada kirinya. Nah, melihat gelagat itulah kita melakukan langkah-langkah yang lebih tegas, yaitu tembakan peringatan dan sebagainya, yang ternyata juga tetap dilawan oleh pelaku. Ya, dengan tetap menguasai daripada korban. Sehingga tindakan berikutnya adalah tindakan kita yang lebih tegas untuk melumpuhkan pelaku. Pak Zulpan, ketika kemudian ada informasi Pak, saya ingin klarifikasi, benarkah ketika pisau itu atau tajam hasil direbut oleh pihak oleh Kapten Suwanto yang sedang mengendarai, sudah berhasil direbut, apakah kemudian melakukan penembakan untuk melumpuhkan atau mungkin sebelumnya penembakan terhadap tersangka dulu baru kemudian direbut? Bagaimana? Apa sebenarnya kronologi yang terjadi? Karena ada info juga terkait dengan kronologi ini, ternyata pihak dari keluarga penyandera atau pelaku merasa keberatan. Apakah penembakan ini diperlukan karena memang kondisinya kan yang mengerti saat itu adalah aparat antara TNI dan juga Polri saat itu. Kita akan lihat nanti mungkin Pak Zulpan
bagaimana keberatan dari pihak keluarga pelaku. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita lihat sebentar lagi. Luka pelaku penyanderaan Fuad Ahmad di Jalan Saleh Sungkar, Gang Sawah, Ampenan, Nusa Tenggara Barat dipenuhi pelayat yang datang untuk menyampaikan bela sungkawa. Pihak keluarga sangat terpukul dengan berita Fuad yang tewas akibat ditembak petugas saat pembebasan siswi SD Teloko Patut. Di mata keluarga, Fuad selama ini tidak pernah melakukan tindakan kriminal, tidak mempunyai gangguan jiwa seperti yang disampaikan petugas kepolisian Gresik. Mestinya ditangkap, nggak ditembak. Mestinya. Kalau kita lihat konteksnya, kita nggak tahu faktanya. Tapi di televisi jelas dikatakan oleh kapten itu sudah lepas senjatanya dan anak sudah diamankan. Berarti kan tidak perlu lagi lakukan tindakan. Saya kira itu intinya. Dibunuh berarti ya? Ya, saya kira kalau seperti itu. Dan apalagi apa kita mesti katakan? Berlebihan berarti. Menurut pihak keluarga, keberadaan Fuad di Gresik, Jawa Timur adalah untuk menemui anak dan istrinya sebelum pergi ke Malaysia untuk menjadi TKI. Anak dan istri Fuad sendiri sudah menetap di Gresik, Jawa Timur selama 1 tahun lamanya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Sudi, Masyuri Effendi, Tengah Barat. Baik Pak Zulpan, ada tanggapan soal itu Pak? Ya, jadi saya tambahkan ya, jadi pertanyaan Pak Barkis sebelumnya, sebelum saya tanggapi dari pernyataan Pak Sahlan tadi, bahwa kita mengambil tindakan tegas di TKP itu, ya, tepatnya di Jalan Veteran itu, yang bersifat melumpuhkan, itu karena pelaku melawan dan juga tetap menggunakan senjata tajam. Jadi tidak benar pada saat senjata tajam itu terlepas kok dilumpuhkan. Justru dia tetap menggunakan senjata tajam hingga akhirnya dilumpuhkan. Bahkan dengan senjata tajamnya itu melukai 2 petugas dari Kodim dan juga dari Polres, termasuk korban. Nah, pada saat korban dilukai itulah kita mengambil tindakan tegas dalam rangka menyelamatkan korban. Nah, korban ini adalah anak kecil yang merupakan generasi penerus bangsa nantinya. Apabila menjadi korban pelaku kriminal seperti ini tentunya akan merugikan. Pak Zulpan, ketika kemudian tindakan untuk melumpuhkan itu, ada tidak kemudian klarifikasi bagian tubuh mana yang sebenarnya harus dilumpuhkan dari pelaku? Jadi begini, tindakan yang kita lakukan ini adalah tindakan kepolisian dalam rangka penegakan hukum. Jadi tindakan kepolisian penegakan hukum untuk melindungi korban yang nyawanya terancam oleh pelaku. Tahapan-tahapannya ini tentunya tidak langsung dilumpuhkan. Tahapan ini dari Kodim, ya, dari Kodim sudah mulai pembicaraan negosiasi yang 2 jam lebih tidak ada hasilnya, berlanjut ke penyergapan di TKP Jalan Veteran ini tidak langsung diberikan tembakan yang melumpuhkan, tetapi ada tahapannya termasuk peringatan dan sebagainya. Nah, baru terakhir yang melumpuhkan itu dalam rangka hukum. Baik, jadi kata melumpuhkan di sini memang akan diambil tindakan seperti apapun demi menyelamatkan korban bagaimanapun kondisi dan situasinya ya Pak ya. Baik. Karena jiwa korban terancam ya. Terima kasih Pak AKBP Zulpan. Kami tambahkan satu lagi ya, terkait pernyataan Pak Sahlan tadi, perlu memberikan klarifikasi juga bahwa kami sudah menghubungi pihak keluarga pelaku ya di NTB, tepatnya Lombok Timur, dengan kasus pihak keluarga daripada pelaku sudah menerima. Di sini juga kami sudah menerima pernyataan dari Bapak Sahlan, ya, saudara kandung daripada pelaku, bahwa kan permohonan maaf kepada keluarga korban atas tindakannya adiknya ya bernama Fuad Ahmad yang telah melakukan penyanderaan. Ini pernyataan, sehingga pernyataan ini ya ini kami menganggap keluarga bisa menerima apa yang terjadi pada keluarga mereka. Baik, tentunya terima kasih Pak kepada aparat baik TNI dan juga Polri yang sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik untuk kemudian mengamankan siapapun yang butuh keamanan dan perlindungan. Terima kasih Pak Zulpan sudah bergabung dengan kami. Selamat malam. Selamat malam. Pastinya membekas dan kemudian menimbulkan trauma. Saya akan berbincang dengan Mbak Popi Amalia yang sudah ada di sini. Selamat malam Mbak Popi. Apa kabar selaku psikolog? Ini luar biasa. Kita jarang kemudian ada di situasi seperti ini dan melihat apa yang harus dilakukan baik pihak aparat dan juga anak yang kemudian tidak bisa apa-apa, tidak mengerti. Kita akan nanti juga berbincang dengan ayah Zaryani yaitu Pak Agus Suswanto di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.